Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 252 sampai dengan ayat 253 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Tilka ayatullah natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tilka utawi ika utawi iki ayat, ai hadhil ayat. Jadi ayat-ayat yang sudah disampaikan tersebut tentang kisah-kisah Bani Israel. Pokoknya ayat-ayat yang sudah berlalu ini ayatullahi, iku pira-pira ayat-ayate Gusti Allah, tanda-tandanya Allah. Natsluha, hale macaake sapa ingsun Allah, ha ing tilka ayatullah, alaika ing atase sira ya Muhammad, bil haqqi kelawan bener. Jadi ayat ini Allah menegaskan bahwasanya ayat-ayat ini semua adalah ayat-ayatnya Allah, yang mana alhamdulillah Allah telah menguraikan, telah menjelaskan semuanya kepada kamu ya Muhammad. Natsluha alaika, kami telah menjelaskan, menegaskan, telah membacakan dan menjabarkan aina qussuha, semuanya kepada kamu ya Muhammad dengan benar, bil haqqi. Wa innaka lan satemene sira ya Muhammad laminal mursalin, iku yakti setengah saking pira-pira wong kang den utus. Wa innaka lan satemene sira ya Muhammad laminal mursalin, iku yakti setengah saking pira-pira utusane Allah, pira-pira wong sing den utus.
Dan sungguh bahwasanya kamu benar-benar termasuk bagian dari beberapa utusan para rasul-rasul Allah. Ini ayat untuk menepis ucapan orang-orang kafir, orang-orang yang anti para utusan Allah. Orang kafir menuduh Muhammad itu bukan utusan, lasta mursalan. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang memfitnah itu. Maka Allah menegaskan pada Kanjeng Nabi Muhammad, wa innaka laminal mursalin. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Tilka rusulu utawi eka-eka pira-pira utusan. Jadi para utusan yang sudah dikisahkan oleh Allah, yang sudah disampaikan oleh Allah pada ayat-ayat tersebut di muka, faddalna iku wus ngonjoake, wus ngutamaake sapa ingsun Allah ba'dahum ing sebagian rusul ala ba'din ngalahake ing atase sebagian rasul atau rusul yang lain. Jadi utusan-utusan Allah tersebut telah dijadikan oleh Allah satu dengan yang lain mempunyai kelebihan, melebihi yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Allah telah menjadikan sebagian rasul-rasul tersebut mempunyai suatu kelebihan, mempunyai suatu keutamaan, mengutamai rasul yang lain. Jadi tidak sama derajatnya atau kemuliaannya, memang sengaja oleh Allah dijadikan beda, dijadikan satu dengan yang lain. Ada yang lebih unggul daripada yang lainnya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Minhum iku setengah saking rusul, man utayana rasul, kalama kang dawuhi langsung ing manutawi ana rasul kalama kang dawuhi langsung, ngendikani langsung ing man Allahu sapa Gusti Allah. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini salah satu rasul-rasul Allah yang mana firman-firmannya Allah, perintah-perintah Allah, dawuh-dawuhnya Allah langsung online gitu loh, langsung kepada Kanjeng Nabi Musa, tidak melalui perantara malak Jibril. Ini artinya apa? Nabi Musa mempunyai kelebihan derajat lebih unggul daripada yang lain. Sedangkan lainnya Nabi Musa ini wahyu-wahyu Allah, dawuh-dawuhnya Allah tidak langsung kepada Nabi yang bersangkutan, melalui perantara atau kurir kalau bahasa kita sekarang, yaitu melalui malak Jibril. Nah, ini artinya Allah menunjukkan bahwa Nabi Musa itu derajatnya lebih mulia, lebih agung, lebih utama daripada yang lain. Dengan bukti Nabi Musa didhawuhi langsung oleh Allah, tidak melalui perantara malak Jibril. Nah, ini merupakan penjabaran daripada ayat tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din.
Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah ba'dahum ing sebagian setengah rusul darajat diangkat darajatin ing pirang-pirang derajat. Derajat kemuliaannya diangkat oleh Allah sampai melebihi yang lain. Diangkat sampai beberapa derajat, darajat, banyak derajat, banyak tingkatan. Melebihi yang lain. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya sangat tinggi, diangkat oleh Allah. Melebihi rasul-rasul yang lain. Mengalahkan rasul-rasul yang lain. Derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sangat tinggi sekali. Melebihi derajatnya nabi rasul-rasul yang lain. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dakwahnya atau risalahnya merata, tidak daerah-daerah tertentu atau khusus kelompok-kelompok tertentu, tidak, merata ke seluruh alam dan menjadi pamungkas para nabi. Seluruh alam, seluruh umat di seluruh alam. Dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak hanya diarahkan pada kelompok tertentu, tapi semua makhluk, jin, manusia, juga tumbuh-tumbuhan, jamadat, benda-benda mati, jamadat, seperti gunung-gunung, ini jamadat, lautan, darat, para malaikat, jin, ini semuanya didakwai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda para rasul-rasul yang dahulu. Mereka rasul-rasul yang dahulu itu mendapatkan tugas dakwahnya hanya kelompok-kelompok tertentu atau pada daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu, enggak menyeluruh seluruh dunia. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dakwahnya merata ke seluruh alam dan ke seluruh makhluk. Tidak hanya diarahkan kepada orang Arab saja, tapi seluruh dunia. Tidak hanya kepada manusia saja, tapi juga para jin, para malaikat, juga para makhluk-makhluk yang lain, jamadat, batu-batuan, gunung-gunung, darat, lautan. Semuanya ini mendapatkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Allah mengangkat derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam darajat, diangkat sampai beberapa derajat, mengalahkan derajatnya titelnya atau derajatnya para rasul-rasul yang lain. Ini wa rafa'na ba'dahum darajat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ataina lan wis paring sapa ingsun Allah Isa ing Nabi Isa ibna Maryam kang dadi putrane Siti Maryam, Dewi Maryam. Paring al-bayyinati ing pira-pira keterangan. Al-bayyinati ing pira-pira keterangan ayat-ayat ka ihya'il mauta wa ibra'il akmah wal abras. Juga termasuk faddalna ba'dahum ala ba'din, bahwa Allah
menjadikan para rasul-rasul itu menjadi ada yang lebih unggul di antara satu dengan yang lainnya. Di sini dijelaskan dan ditegaskan penjelasan tentang faddalna ba'dahum ala ba'din, di antaranya minhum man kalamallahu, di antaranya rasul yang mendapatkan atau memperoleh keunggulan daripada yang lain. Yang pertama misalnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam lebih unggul daripada yang lain. Dengan diberi keunggulan, Allah langsung dawuhi langsung kepada Nabi Musa, tidak melalui perantara malak Jibril. Ini suatu keunggulan yang diberikan kepada Nabi Musa. Juga ada yang lebih unggul lagi, misalnya jeng Nabi Muhammad. Wa rafa'na ba'dahum darajat. Jeng Nabi Muhammad diangkat derajatnya sangat tinggi oleh Allah, sehingga dakwahnya Rasulullah merata, tidak hanya kepada kelompok atau golongan tertentu, merata jami'il alam, juga jami'il makhlukat, hatal jamadat wal malaika wal jin. Dakwahnya Rasulullah merata ke seluruh dunia, seluruh alam, dan seluruh makhluk. Juga para malaikat, jin, dan jamadat. Tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, bebatuan, dan lain sebagainya juga didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Allah mengangkat derajatnya junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi, melebihi derajatnya rasul-rasul yang lain. Juga lagi Nabi Isa, wa ataina Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, bukan Isa bin Allah. Ini perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, tapi Ibnu Maryam. Allah itu tidak beranak dan tidak dianakkan. Ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak benar, sesat kalau dikatakan bahwa Isa itu ibnullah. Itu adalah suatu kemusyrikan. Wasyirku la dzulmun adzim. Na'udzubillahi min dzalik. Isa ditegaskan dalam ayat ini Isa bin Maryam. Wa ataina Isa bin Maryam. Ini juga termasuk keunggulan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa bin Maryam itu diberi keunggulan oleh Allah, diberi ayat-ayat atau bayinat, yaitu Nabi Isa diberi keunggulan bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati biiznillah. Juga bisa menyembuhkan penyakit buta asli. Buta asli sejak lahir buta. Ini Nabi Isa diberi oleh Allah kemampuan bisa menyembuhkan orang yang buta asli menjadi bisa melihat. Juga bisa menyembuhkan apalagi. Ini kelebihan keunggulan yang diberikan kepada Nabi Isa, yaitu menyembuhkan penyakit abros atau baros, penyakit belang asli dari lahir belang. Ini Nabi Isa diberi oleh Allah keunggulan bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta asli, bisa menyembuhkan penyakit baros
biiznillah, dengan izin Allah. Ini Allah memberi kelebihan-kelebihan pada rasul-rasulnya ini beda-beda. Ada yang mempunyai kelebihan seperti Nabi Musa, ada yang diberi kelebihan seperti Nabi Isa alaihissalam, ada juga yang diberi derajat yang sangat tinggi seperti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan rasul-rasul yang lain. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa ayyadnahu, ini lagi keutamaan atau keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Wa ayyadnahu lan nguwatake sapa ingsun Allah hu ing Isa bin Maryam biruhil kudusi kelawan Ruhul Kudus. Biruhil kudusi kelawan Ruhil Kudus, yaitu Malak Jibril. Jeung Nabi Isa ini selalu dikawal oleh Malak Jibril. Kemana saja, di mana saja Nabi Isa bergerak atau melangkah, ini senantiasa dikawal ketat, disertai oleh Malak Jibril. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Ini artinya apa? Jeung Nabi Isa diberi keutamaan, keunggulan, tidak sama dengan Nabi atau Rasul-Rasul yang lain. Rasul yang lain itu kan pada saat-saat tertentu Jibril datang untuk memberikan pengawalan. Tidak selalu. Ini Nabi Isa selalu online non-stop 24 jam gitu loh. Selalu dikawal, didampingi oleh Malak Jibril atas perintah Allah. Ini artinya apa? Nabi Isa diberi keutamaan, keunggulan melebihi yang lain juga. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Walau sya'allahu, lan lamun ngersakake Allah sapa Gusti Allah, maktatala mongko ora paten pinaten alladzina sapa wong akeh, yaitu para umatnya para rasul-rasul itu tersebut, mimbadihim saking sawuse para rasul. Seandainya Allah itu menghendaki, artinya seandainya Allah menghendaki memberi hidayah semua manusia, semua umat, tentunya nggak ada bantai-membantai, nggak ada bunuh-membunuh, nggak ada pelanggaran HAM berat setelah para rasul-rasul tersebut. Di antara umat di dunia ini, seandainya Allah menghendaki, tentunya dunia ini tentram, ayem tentrem, nggak ada bunuh-membunuh, nggak ada bantai-membantai. Ini seandainya, namanya aja seandainya. Artinya apa? Ya Allah berarti memang tidak menghendaki itu. Allah tidak memberi hidayah kepada seluruh alam. Hanya orang-orang tertentu yang diberi hidayah oleh Allah, sehingga selalu takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Sementara yang nggak diberi hidayah, ya akhirnya bertindak semena-mena, bertindak zalim, ya membunuh, ya membantai, ya menyiksa, menghajar. Makanya ini terjadi juga. Meskipun para rasul semuanya sudah diturunkan ke dunia untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah kepada umat di dunia, nyatanya juga masih seperti ini. Kita lihat banyak pembantaian di sana sini. Para ulama dibantai, para habaib dibantai, ditangkap, dipenjara, santrinya ditembaki. Terjadi enggak? Terjadi. Ini artinya apa? Mereka yang membantai, yang membunuh, yang mengkriminalisasi para ulama. Para ulama itu warasatul anbiya, penerus para nabi. Para habaib juga dibantai, dibunuh. Santri-santrinya ditembaki. Loh, ini namanya terjadi pembantaian.
Artinya apa? Mereka yang membantai, membunuh para ulama, para habaib, para santri, itu artinya enggak dapat hidayah dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seandainya Allah mengendaki, tentunya enggak ada pembantaian, enggak ada pembunuhan yang semena-mena. Hukum enggak tajam ke bawah. Hukum akan terjadi adil seadil-adilnya. Jadi kalau sekarang di berbagai dunia terjadi ketidakadilan di mana-mana, kedzaliman terjadi di mana-mana, ya udahlah, itu di takdirnya Allah seperti itu. Kita harus menghadapi dengan ridho. Dan kita harus tetap teguh dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Jangan sampai kemudian kita malah ikut menjadi zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua, para mukminin mukminat, muslimin muslimat, semua para penerus para rasul, penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para habaib yang berjalan di atas jalan yang lurus ala sirati mustaqim, semoga senantiasa diberi ketabahan, keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketakwaan selalu, bisa takwa Allah selalu, taat Rasulullah selalu, birrul walidain selalu, kemudian islahul ummah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan diberi ridhonya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Jadi seandainya Allah menghendaki, tentunya tidak ada orang yang bantai membantai, bunuh membunuh setelah datangnya para rasul tersebut. Mim ba'di ma ja'athum, saking sawuse wis teka, saking sawuse teka hum ing alladzina mim ba'dihim al bayyinatu, apa pira-pira keterangan. Jadi semua perintah-perintah Allah ini namanya bayinat. Larangan-larangan Allah namanya bayinat. Semuanya sudah disampaikan oleh para rasul-rasul Allah. Sejak rasul yang pertama, jeung Nabi Adam dan seterusnya, sampai rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya, yaitu junjungan kita jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya, imam besarnya gitu loh. Pemimpinnya para nabi, para rasul. Awal Sayyidul Awalin wal Akhirin. Pemimpinnya zaman dulu, awal juga zaman akhir. Nah, ini semua sudah disampaikan oleh Allah lewat para rasul-rasul tersebut. Tapi Allah tidak menghendaki seperti mendapat hidayah semua, tidak. Ada yang diberi hidayah, ada yang tidak mendapatkan hidayah. Seandainya Allah menghendaki, tentunya Allah memberi hidayah semua, sehingga nggak ada bantai membantai, nggak ada bunuh membunuh. Tapi Allah nggak menghendaki ini, maka terjadilah di sana sini rezim-rezim yang zalim. Akhirnya banyak terjadi pembantaian, pembunuhan yang tidak adil, sehingga di sana sini terjadilah pelanggaran-pelanggaran, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Walakin ikhtalafu, tetapi ini podo persulayan sapa alladzina mim ba'dihim. Dan menjadi nyata ini para umat di seluruh dunia setelah datangnya para rasul tersebut
terus saja terjadi perbedaan, berselisih keyakinan atau kepercayaan dalam menyikapi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terjadi di sana sini pro dan kontra gitu loh. Faminhum mongko iku setengah saking alladzina man utayana wong amanah kang tetep teguh iman sapa man tetep di jalur garis lurus. Tapi ya gitu, orang yang berada di garis lurus ini sering menjadi sasaran, korban, dibantai, dibunuh, dipenjara dan lain sebagainya. Dianggap bertentangan, dianggap korup, radikal, intoleran, suka ujaran kebencian dan sebagainya. Memecah belah. Begitulah tuduhannya. Ini tantangan dan rintangannya orang yang tetap dalam garis lurus. Faminhum man amana. Faminhum mongko iku setengah saking alladzina man utawi ana wong amana kang tetep iman sapa man. Faminhum lan iku setengah saking man utawi faminhum lan iku setengah saking alladzina min badihim man utawi ana wong kafaro kang kafir sapa man seperti Nasara, Yahudi ini kafir. Bahkan ada yang musyrikin, munafikin. Na'udzubillahi min dzalik. Walau sya'allahu lan lamun ngersakake Allah sapa Allah. Mata talo mangko ora padha paten pinaten sapa alladzina walakin Allah tetapine Gusti Allah yaf'alu iku nglakoni gawe yaf'alu iku nglakoni to gawe sapa Allah ma ing perkara yuridu kang ngersakake sapa Allah ing ma. Jadi seandainya Allah mengendaki tentunya enggak ada bunuh-membunuh, enggak ada bantai-membantai di antara manusia di dunia ini. Tetapi Allah melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ilahuna tsumma qala wallahu alam bissawab. Naqtatim bil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.